sadat as-sunnah Sundarul Sayyidina Syekh Abdullah Al-Jailani wa Sayyidina Syekh Syadili wa Sayyidina Syekh Mahmud Al-Rifai wa Sayyidina Syekh Imam Ahmad Al-Badawi Allahina wa ummatina wa Syekh Syadidina wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kan nomor kali mugi-mugi kula lan panjenengan sami paringi sehat lan alhamdulillah. Diparingi panjang umur, diparingi rezeki ingkang barokah, dikatakan saged didamel ibadah kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kan mugi-mugi tiang sepah kululan panjenengan, bapak kululan panjenengan, para ahli kubur, tiang-tiang ingkang sampun ngarameaken Masjid Baitul Muhajirin, ingkang sampun sedekah dumateng Masjid Baitul Muhajirin, mugi-mugi sedaya dosa-dosanipun disepuro panjenengan Allah, dilipataken ganjaranipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Fatihah kan nomor sekawan niku wonten penyuwunipun Fatihah donatur pembangunan kanopi jamaah RT 06 senilai 1 juta. Barokah Fatihah kangge almarhum Bapak Sidik, mugi-mugi disepuro dosane, diterima amal ibadahipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wat tadhkira wat tadhakkura sunnatan lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Baitul Muhajirin ingkang kawula hormati, dalam injing menika yaitu penutupan pengawasan minggu pagi dalam 1 tahun. Dalam penutupan ini kula badhe sekedhik membahas tentang yaitu persiapan kula lan panjenengan kangge menyambut datangipun bulan Ramadan. Mugi kula lan panjenengan saged kepanggih kalian bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Saderengipun kula lan panjenengan kepanggih kalian bulan Ramadan,
ada kewajiban yang harus kula lan panjenengan lampahi menawi kula lan panjenengan tasih gadah tanggungan kodok di bulan Ramadan. Biasanya para ibu niki setiap bulan ini pasti ada tanggungan puasa Ramadan. Kanten pasti di napa jenenge haid. Niki mumpung tasih wonten waktu kangge ngodoi siam bulan Ramadan tahun yang kemarin iku monggo enggal-enggal dikodoi. Rono lek panjenengan boten ngodoi sampai ketemu bulan Ramadan sing bakal dugi, nah mangke panjenengan bulan Syawal niku wajib ngodoi sekaligus napa bayar fidyah. Jadi lek puasa kemarin belum dikodoi sampai ketemu bulan Ramadan malih, nah, maka kewajibannya kalih, yaitu kewajiban mari Ramadan sing bakal dugi kewajiban ngodoi, dan nomor 2 yaitu kewajiban juga membayar fidyah, yaitu 1 mud setiap puasa. Kenapa? Karena gini kuwau boten dikodoi sampai ketemu bulan Ramadan malih. Lemane 10 dino ya berarti 1 mud kali 10 hari. 1 mudnya kira-kira 6 on setengah beras. Jadi mumpung ngeten waktu karena samakin sampun tanggal 19 Sa'ban, jadi ada 10 hari jadi kodoi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh dalam menyambut datangnya bulan Ramadan, kula lan panjenengan harus merasa gembira, merasa bahagia, merasa senang. Ojo sampai nggak ada rasa susah, rasa waduh, maling ini Ramadan, gak iso ngopi isu-isu, gak iso rokokan maring ini isu-isu, pun nggak ada rasa susah. Harus merasa gembira dengan akan datangnya bulan Ramadan. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man faraha biduhuli Ramadan farahallahu biduhulil jannah. Jadi sapa-sapane wong sing ngrasa seneng, ngrasa gembira, ngrasa bahagia dengan akan datangnya bulan Ramadan, dengan akan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan membahagiakan orang itu, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kudu seneng. Pun susah, kata Ramadan susah, mulai gak iso ngopi, gak iso ngetan isu-isu, gak iso rokokan isu-isu, pun susah. Jadi harus tetap merasa bahagia. Makanya kula lan panjenengan wau niku donga niku wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kita di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, wa balighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang diistimewakan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan dibukakan pintu-pintu taubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Ramadan merupakan bulan yang menjadi pemimpin dari seluruh bulan dalam setahun. Jadi Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah wa Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan. Pemimpin hari itu adalah hari Jumat, dan pemimpinnya bulan adalah bulan Ramadan.
Jadi ketua ini bulan Ramadan. Karena apa? Karena jadi ketua karena bulan Ramadan ini ada beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang tidak diberikan di bulan-bulan lainnya. Nalika kula lan panjenengan memasuki bulan Ramadan, maka kewajiban kula lan panjenengan adalah melaksanakan puasa sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an. Dalile dasar atau dalil tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan di dalam Al-Qur'an yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Niku dalile dasar atau dalil perintah kewajiban berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, sing diceluk iki wong sing duwe iman. Sing duwe iman iku sapa? Yaiku wong Islam akan balik yang kewajiban untuk melaksanakan puasa, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jenenge iman niku ya wong sing percaya nang Gusti Allah, percaya nang Rasule Allah, kitabe Allah, malaikate Allah, rukun iman iki. Lek gak iman, lek gak duwe iman ya gak wajib. Contohnya kaya wong kafir. Wong kafir gak duwe iman nang Gusti Allah, ya gak wajib. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa-puasa sebelum umat kalian, la'allakum tattaqun. Niku dalil. Nah, dikala Allah memberi kewajiban kepada hambanya, dikala Allah memerintah kepada hambanya untuk melaksanakan kewajiban, Allah pun menjanjikan pahala, menjanjikan balasan bagi hamba-hambanya yang melaksanakan kewajiban. Dikala Allah memerintah kepada kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, Allah menjanjikan apa? Menjanjikan pahala, menjanjikan keutamaan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man soma, ada yang mengatakan, ada hadis lagi, man qoma ramadhana, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man soma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ada kata-kata lagi, imanan. Iman tadi perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Nah, di sini ada kata-kata man soma ramadhana imanan. Bagi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan, benar-benar percaya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan benar-benar ikhlas. Jadi ihtisab ini artinya ikhlas, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa karena iman kepada Allah dan karena ikhlas melaksanakannya karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya orang tersebut, dosa-dosa yang telah lewat orang tersebut akan diampuni, dimaafkan, di ngapura kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai penyemangat. Jadi Allah memberikan pahala, menyiapkan balasan kepada kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Niku jangan dijadikan sebagai tujuan, tapi dijadikan sebagai penyemangat.
Tujuan kita melaksanakan puasa tiada lain, hanyalah satu, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, masuk di bulan Ramadan, kewajiban melaksanakan puasa adalah satu, pertama adalah niat. Jadi niat ini tidak boleh ditinggal. Niat apa? Niat puasa Ramadan. Makanya kalau menurut Imam Syafi'i, madhab kita Imam Syafi'i, niat di bulan Ramadan itu wajib setiap hari. Wajib setiap hari. Kapan niat itu dimulai? Min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri. Jadi niat puasa itu mulai habis maghrib sampai sebelum fajar. Itu niat puasanya. Tapi niat puasa Ramadan sak marine subuh tidak sah. Berbeda kalau niat puasa sunnah. Kalau niat puasa sunnah, panjenengan habis sholat subuh, belum makan, belum minum, wis tak puasa sunnah ya wis. Saya hari ini puasa sunat, diniati niat puasa sunnah, maka boleh. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, itu harus niatnya di malam hari. Sesuai dengan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, la syiyama liman lam yabitin niyah. Tidak sah puasanya seseorang yang orang itu tidak menginapkan niat di malam hari. Artinya apa? Orang yang tidak niat di malam hari. Ini kalau menurut Imam Syafi'i, madhab kita, niat puasa setiap hari di bulan Ramadan hukumnya wajib. Makanya kula lan panjenengan cek ning mboten lali dituntut ambek ulama dibarengno niat iku setelah sholat tarawih. Cene apa? Cene kuwatir begini iki napa kebablas keturun mboten niat, maka niat itu sudah cukup pada waktu kita habis melaksanakan sholat tarawih. Alangkah baiknya lagi kalau menurut Imam Malik, niat di bulan Ramadan niki bisa dijamak. Kalau Imam Malik itu cukup dijamak. Dijamak niatnya itu di awal bulan Ramadan. Itu kalau menurut Imam Malik, tidak wajib tiap hari, cukup dijamak di awal bulan Ramadan, maka itu sudah besok-besoknya tidak usah niat. Itu kalau menurut Imam Malik. Maka kita kalau bisa itu diniati dua. Kalau di awal Ramadan itu kalau bisa diniati dua. Yang pertama, niat mengikuti pendapatnya Imam Malik, yaitu diniati seluruh bulan Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an jami'is sahri. Ini kalau niatnya Imam Malik. Nawaitu shauma ghadin an jami'is syahri ramadana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Saya niat puasa di seluruh bulan Ramadan tahun ini fardhu lillahi ta'ala. Sebelum niat itu di hati mengikuti pendapatnya Imam Malik. Kemudian setelah itu baru niat menurut Imam Syafi'i, yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Kok umpama panjenengan salah wis gak melok tarawih, mari ngono bengine gak sahur, kebablas tangine mari subuh. Berarti kan panjenengan mboten niat, nggih kan? Biasanya niate melok tarawih, iki gak tarawih iki. Nang ndi?
suhul perjalanan pulang gawe, perjalanan dari pekerjaan, wis gak salah, wis gak melok tarawih, teko omah turu kebablas tangi nih mari berarti boten tidak ada niat kan panjenengan, maka tetap puasanya sah. Kenapa? Karena di awal Ramadan tadi sudah diniati mengikuti pendapatnya Imam Malik, yaitu niat seluruh bulan Ramadan. Jadi sakit diniati dua niku. Pertama apa, masuk bulan Ramadan malam tarawih awal itu diniati dua itu kalau bisa. Jadi pertama nawaitu niat mengikuti pendapatnya Imam Malik, nawaitu shauma ghadin an jami'i syahri ramadhana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala. Saya niat puasa di seluruh bulan Ramadan fardholillahi ta'ala. Ya, kegunaannya itu. Jadi kegunaannya itu kalau panjenengan lupa tidak niat sama sekali di malam itu, maka tetap bisa melaksanakan puasa dengan mengikuti pendapatnya Imam Malik tadi. Puasa niku adalah al-imsak, mencegah dari apa? Al-imsyaku anil mufattir min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi mencegah dari perkara yang membatalkan puasa berupa makan dan minum. Mulai kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, semenjak keluarnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Gampangannya mulai subuh sampai maghrib, dicegah diri kita dari makan dan minum secara sengaja. Lek hak sengaja ya apa? Semisal panjenengan pas angop moro-moro keluguran banyu melebu, lah mboten napa-napa. Niku napa? Berarti masuknya air itu tidak sengaja. Tidak sengaja. Jadi mencegah makan dan minum mulai keluarnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau bisa lagi ada 5 lubang yang jangan sampai kemasukan sesuatu dikala kita melaksanakan puasa. 5 lubang itu adalah mulut, hidung, telinga, terus alat kelamin, kemudian dubur. Itu 5 lubang yang tidak boleh kemasukan sesuatu dikala kita melaksanakan puasa. Memasukkannya dengan secara sengaja. Misal panjenengan kupingi disengaja iki dileboni banyu umpama. Air itu masuk sampai ke dalam, ya maka batal puasanya. Jadi 5 lubang ini harus dijaga agar tidak kemasukan sesuatu. Nah, kalau kemasukan sesuatu dengan sengaja, memang panjenengan sengaja memasukkan, maka hukumnya batal puasanya. Beda kalau napa jenenge meripat, sakit mata pakai obat tetes mata, bagaimana? Tidak apa-apa, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Dikala kita puasa di siang hari bulan Ramadan, bagaimana hukumnya? Gosok gigi boleh. Jadi bolehnya itu ada batasnya, mulai keluarnya matahari fajar itu sampai apa? Sampai zawali samsi, lingsiri srengenge. Apa itu? Sampai masuknya waktu duhur. Itu boleh. Kita itu hukumnya boleh. Apa? Berkumur boleh, gosok gigi boleh, masih boleh. Begitu sudah masuk waktu duhur sampai waktu asar, gosok gigi, berkumur atau bersiwak hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Boleh tapi hukumnya makruh. Begitu asar sampai sebelum maghrib kita berkumur atau gosok gigi atau bersiwak, itu hukumnya haram.
Jadi hukumnya ada 3. Yang boleh itu gosok gigi atau berkumur mulai tulu il fajri sampai qabla zawalis samsi. Jadi mulai keluarnya fajar sampai sebelum duhur itu boleh. Hukumnya boleh bersiwak, berkumur, gosok gigi. Begitu masuk duhur sampai asar hukumnya makruh. Begitu habis asar sampai sebelum maghrib maka hukumnya haram. Haram berkumur atau bersiwak atau gosok gigi. Itu menurut madhab kita Imam Syafi'i. Kemudian untuk menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan itu di siang hari, maka kita harus menjaga bukan cuma menahan makan dan minum, tapi juga menahan hal-hal yang lain, yaitu menahan panca indera kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada puasa itu, orang berpuasa itu ada yang puasanya sah tapi tidak ada pahalanya. Dapat apa? Dapat puasa saja, artinya dapat hanya menggugurkan kewajiban saja, pahalanya tidak ada. Kalau bisa kita itu ya menggugurkan kewajiban sekaligus bisa mendapatkan pahala. Dengan cara apa? Ya tadi itu, melaksanakan puasa dengan benar, kemudian bukan cuma mencegah makan dan minum, tapi kalau bisa mencegah seluruh badan kita, panca indera kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan puasa ini apa yang perlu kita perbanyak? Apa yang perlu kita baca, apa yang perlu kita amalkan? Keutamaan di bulan Ramadan, yang pertama yang kita itu disunahkan di bulan Ramadan, satu memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi ngakeh-ngakeh amalan kita di bulan Ramadan itu memperbanyak pertama membaca Al-Quran, ngaji. Nomor 2 memperbanyak zikir kepada Allah. Nomor 3 yaitu memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Nomor 4 memperbanyak amal ibadah yang lain. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, naumus shaim ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun. Tidurnya orang yang berpuasa itu dianggap sama dengan beribadah kepada Allah. Istirahat siang-siang hari, istirahat panjenengan poso lemes, istirahat aja. Maka tidurnya panjenengan dianggap ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ojo mari subuh turu tangi-tangi nih asar. Iku dudu ibadah nih. Oleh jarene Kanjeng Nabi turu ning wong poso iku ibadah. Turu tok mulai mari sembahyang subuh tangi-tangi nih asar. Sholat akhirnya gitu. Jadi tidur bagaimana? Tidur yang kita mengistirahatkan diri karena kita melaksanakan puasa. Itu dianggap ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Naumu shaim ibadatun wa sumtuhu tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa daripada kita ngomong yang tidak baik, poso-poso, daripada kita ngomong dusta, poso, daripada kita ngomong apa ngerasani wong hibah, daripada kita ngomong apa miso-miso wis menengai wis diam, mengunci mulut kita
Siji krana ya lemes, nomor loro krana apa? Karek ngomong akeh, abape mung puasa kan ndak enak wis meneng ae. Maka diamnya kita di bulan Ramadan tidak memperbanyak omongan yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik diam, itu dianggap apa? Tasbihun. Sama dengan kayak membaca tasbih kepada Allah, dianggap kita itu ditulis kayak orang membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kayak orang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu diamnya orang yang berpuasa. Diam karena untuk menjaga mulut, menjaga lisan agar tidak melakukan atau ngomong atau melakukan maksiat kepada Allah. Wa amaluhu mudha'afun. Amal ibadahnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila sab'a mi'ati dhifin, sampai berapa? 700 kali lipat. Jadi memang Allah mengkhususkan di bulan Ramadan itu pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan. Nah, ini tidak diberikan di bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan lain pahalanya satu-satu sama, tapi khusus di bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala amal ibadah kita. Wa amaluhu mudha'afun. Amal ibadahnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah ila sab'imi'ati dhifin, ila sab'ami'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Wa du'a'uhu mustajabun. Doanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini mustajab. Apa mustajab? Yaitu gampang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pas bulan puasa sing akeh donga. Donga apa sembarang sing akeh, aja nanggung. Donga ya Allah, mugi-mugi sadurunge riyaya THR kula medal 10 juta ya Allah. Aja nanggung. Sing akeh ndonga. Ya Allah, mugi-mugi ya Allah sadurunge riyaya asal alto saem ya Allah. Sing akeh bisa. Jadi doanya kita di bulan Ramadan mustajab. Artinya mustajab itu insyaallah disembadani ambek Gusti Allah. Dongakno anak, dongakno dadi anak sing soleh-solehah, dongakno panjang umur barokah dan sebagainya. Baik doa untuk urusan duniawi ataupun untuk urusan ukhrawi. Kenapa? Karena tadi itu Allah membuka pintu rahmat di bulan Ramadan. Allah membuka pintu pengampunan di bulan Ramadan. Jadi karena rahmatnya Allah di bulan Ramadan itu dibuka luas, maka doa kita ini cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing seret penggaweane, sing macet penggaweane didongakno ndaluk lan Gusti Allah di bulan Ramadan. Insyaallah doanya kita akan langsung diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala kita berbuka, begitu kita puasa selesai, kita ketemu buka, maka sunnah buka itu adalah takjilul fitri. Takjilul fitri itu apa? Mempercepat berbuka. Artinya apa? Mempercepat mokel puasa. Begitu kita kerungu adzan atau begitu masuk waktu maghrib, maka cepat-cepat apa? Minum, mokel, membatalkan puasa. Yang kurang bagus malah begitu krungu adzan wis masisan mari sembahyang apa jenenge bukane minume dan itu enggak, malah tidak baik, malah tidak sunnah. Yang sunnah itu begitu kita mendengar adzan atau masuk waktu maghrib cepat-cepat minum. Sunnahnya lagi yaitu minum air zam-zam dengan memakan buah kurma. Lek gak ono ya wis banyu putih sama kurma, baru kemudian melaksanakan sholat. Habis sholat baru makan. Itu kalau ikut sunnahnya begitu.
Ya boleh saja, langsung krungu adzan habis mokel langsung mangan, tapi aja akeh-akeh. Mangan iki dipangan, kolek dipangan, iki dipangan. Akhirnya apa sembahyang maghrib apa kaboten. Begitu maghrib wis lele akhirnya apa tarawih ngantuk. Yang tidak baik malah ya tadi itu, begitu krungu adzan wis nyantai sisan ku ae wis ngombe sak mangane mari sembahyang. Malah itu tidak bagus. Jadi takjilul fitri. Jadi begitu masuk waktu maghrib mempercepat untuk berbuka. Sunnahnya minum air putih, kemudian makan buah kurma atau memakan buah yang manis-manis. Jadi tidak harus kurma, apapun makanan yang manis itu sunnah dikala kita berbuka puasa. Karena secara kedokteran pun juga baik untuk apa? Merangsang saraf-saraf kita dengan manis-manis tadi itu. Kemudian begitu malam kita sahur, disunahkan sahur. Disunahkan sahur. Tasahharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Apa barokah sahur? Ya lek wong sing sahur iku moko puasane menjadi kuat. Kenapa? Karena ada tenaga atau makanan yang disimpan di malam hari. Jadi lek begitu siang hari kuat, tapi lek panjenengan boten sahur ya lemes. Makanya perintahnya Nabi tasahharu fa innas fis sahur barokah. Sahurlah kalian di malam hari karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kapan waktunya sahur? Selesainya sahur itu kapan? Sebelum adzan itu. Sebelum adzan subuh itu waktu terakhirnya sahur. Tapi kalau masih imsak, al-imsak, kita makan, bagaimana hukumnya? Masih boleh. Ibaratnya lampu merah itu sebelum kata-kata imsak itu lampu hijau. Begitu masuk imsak itu lampu kuning. Waspadalah, siap-siap, waspadalah. Begitu adzan lampu merah, stop, tidak boleh makan. Jadi kalau panjenengan tangi turu, tangi nih krungu imsak, mangan ya apa ini? Masih boleh. Minum, makan masih boleh. Karena kalau dalam kalender itu biasanya jeda antara imsak dengan adzan subuh ini ada jeda 10 menit biasanya. Ada waktu 10 menit peringatannya. Jadi imsak, kata-kata imsak sampai adzan subuh itu ada jeda waktu 10 menit. Nah, maka masih boleh itu, masih boleh, nggak apa-apa. Kemudian siapa saja yang wajib berpuasa di bulan Ramadan? Setiap orang laki-laki dan perempuan yang balik dan berakal, mukallaf. Jadi orang mukallaf itu orang yang balik berakal Islam. Kalau belum balik tidak apa-apa, tidak wajib berpuasa. Seperti anak yang masih kecil-kecil, anak TK. Tapi kalau puasa bagaimana? Ya tidak apa-apa. Atau puasa beduk ya gak apa-apa. Untuk apa? Melatih anak-anak membiasakan diri untuk berpuasa. Sing tidak oleh itu sing sepuh puasa beduk, sing tidak oleh. Kemudian siapa yang tidak berkewajiban puasa lagi adalah orang yang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya, sudah tidak bisa diharapkan. Seperti orang yang koma atau ini apa puasanya nggak wajib. Terus bagaimana? Ya besok langsung membayar fidyah, tidak usah ngodoi. Kalau memang sudah sakitnya itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kemudian siapa lagi? Syekhun kabir, orang yang banget tuone, sangat tuone, yang sudah tidak mampu melaksanakan puasa, maka dia tidak wajib berpuasa. Terus bagaimana? Bayar fidyah. Bayar fidyah yaitu berupa 1 mud beras setiap
puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian khusus di malam hari, ya, ini sunnah taraweh, sunnah melaksanakan sholat taraweh. Sholat taraweh itu ya waktunya itu sebenarnya ya tidak harus habis isya. Umpamanya panjenengan lungo kali iso taraweh habis isya, ya taraweh di malam hari jam 1, jam 2 atau jam 3 boleh-boleh saja. Waktunya taraweh itu sampai sebelum subuh. Untuk hitungan taraweh, yes, kalau kita mengikuti madhab kita Imam Syafi'i, yaitu 20 rakaat. Kemudian di akhir asrul awakhir fi syahri Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan, kita malah lebih disunahkan lagi apa? Untuk memperbanyak beriktikaf. Jadi kanjeng Nabi itu kalau 10 akhir di bulan Ramadan, 10 akhir di bulan Ramadan itu kanjeng Nabi banyak-banyak beriktikaf. Lebih banyak beriktikaf di dalam masjid. Makanya iso pas masjid ini posoan itu jam 2 wis dibuka. Aja setengah 4 baru dibuka, ya jam 2 wis dibuka. Biar apa? Untuk memperbanyak orang-orang melaksanakan iktikaf di dalam masjid. Untuk orang yang bepergian boleh tidak berpuasa, boleh berpuasa. Berpergian yang perginya itu sudah mencapai jarak qashar berapa? 83 kilo lebih. Mriki Lumajang panjenengan puasa boleh, tidak berpuasa boleh, pilihan. Itu sebagai rukhsah dari Allah, kemurahan dari Allah. Jadi boleh memilih. Sebelum ditutup, monggo mengenai wadaya yang mau bertanya tentang pemahaman-pemahaman yang belum paham tentang masalah puasa. Nggih? Nggih. Kalau kita makan pisang goreng, begitu kita kunyah adzan, maka harus dilepeh atau dimuntahkan. Tidak boleh nanggung karena dilebokno pisan, tidak boleh. Karena kalau sudah masuk ke jauh, ini membatalkan puasa. Sama dengan panjenengan siang-siang hari lupa puasa, olahraga lali lek saiki bulan Ramadan mangan akhirnya pas makan begini entuk 10 entuk gampangan wis entuk setengah piring, pas ngunyah iling, aduh iya saiki puasa Ramadan apa sing dikunyah iki diterusno, ya ndak, langsung dilepeh. Ya, yang sudah masuk tadi itu adalah rizki. Innama at'amahullah wa saqahu, begitu hadisnya. Sesungguhnya Allah memberi rizki dia makan dan minum. Yang masih di mulut dibuang, dimuntahkan. Sama tadi itu. Begitu kita makan, begitu kita makan mengunyah adzan, apa terus diteruskan ditelan? Tidak boleh. Kalau ditelan malah batal. Kalau ditelan puasanya malah batal. Jadi harus dibuang. Ada lagi? Monggo.
Nggih. Berkumurnya nggih. Jadi berkumur, kalau berkumur kan tidak menjadi syaratnya sholat. Berkumur itu kan hukumnya sunnah. Untuk sholat, nggih, mau melaksanakan sholat, berkumur itu hukumnya sunnah. Mau wudhu itu, nggih, nggih. Wudhu mau berwudhu itu kan istinsyak wa istinsyar, jadi menyesep banyu hidung dan apa berkumur itu hukumnya sunnah kalau mau berwudhu, tapi itu di selain bulan puasa, selain bagi orang yang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa masih boleh berkumur dan menghisap air lewat hidung pada waktu berwudu boleh, tapi waktunya tadi niku sebelum zawali samsi, sebelum tergelincirnya matahari, itu hukumnya masih boleh. Tapi kalau sudah habis duhur, walaupun orang itu wudu untuk melaksanakan sholat, berkumurnya hukumnya makruh. Jadi bersiwaknya hukumnya bukan cuma berkumur, bersiwak pun hukumnya makruh. Kalau sudah habis asar, bersiwaknya, berkumurnya hukumnya haram. Jadi tidak sunnah lagi bagi orang yang berpuasa. Jadi pengecualiannya adalah untuk orang yang berpuasa. Selain orang yang berpuasa, maka hukumnya sunnah sampai kapanpun sunnah. Jadi bukan akhirnya hukum sunnah berkumur sebelum wudu berarti kan hilang. Ya memang berkumur itu hukumnya sunnah sebelum wudu, berkumur itu hukumnya sunnah, tapi bagi orang yang tidak berpuasa. Kalau bagi orang yang berpuasa masih boleh berkumur tadi niku, mulai keluarnya fajar sampai sebelum zuhur. Habis zuhur sampai asar hukumnya makruh. Habis asar mau maghrib hukumnya haram. Berkumur atau bersiwak atau gosok gigi itu sama saja. Ada yang lain? Monggo. Pada waktu puasa kita ini kotor, rambut juga itu. Bolehkah kita untuk keramas? Boleh. Jadi bagi orang yang berpuasa, keramas bagaimana hukumnya, atau mandi junub bagaimana di siang, ya, di pagi habis subuh mandi junub, bengi-bengi malam Jumat Ramadan mana? Iki jarene bulan Ramadan kan ganjarannya dilipat gandanya ping 70. Malam Jumat berarti sunah kumpul ambek bojo. Mateni kafir wong 40, jadi 40 ping 70 ping 700 ganjarane kan gitu. Ya. Terus habis itu mandi junubnya habis sholat subuh, bagaimana hukumnya? Boleh. Mandi junub habis subuh itu boleh, tapi harus hati-hati. Jangan sampai gini wow. Kadang lek sembrono kita mandi itu kadang airnya itu masuk ke telinga. Lebih bagus mandi junubnya itu sebelum subuh, lebih bagus. Kenapa? Lebih berhati-hati. Kalau habis subuh bagaimana? Boleh, tidak apa-apa. Terus puasanya apa? Tetap sah. Tetap sah. Nah, kemudian di siang hari panjenengan kerja najis kabeh awake, utawa sore-sore najis kabeh awake ngate salat ya apa iki? Keramas, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja keramas. Tapi tadi itu, kenapa? Kalau bisa yang hati-hati, jangan sampai ya tadi itu. Dia kan keramas, kadang kan miring-miring ini akhirnya apa?
akhirnya masuk lewat telinga. Nah, ini bisa membatalkan puasa. Jadi mandi besar, mandi junub itu boleh, ya. Boleh habis subuh boleh. Lebih bagus sebelum subuh untuk lebih berhati-hati. Yang lain monggo. Kayak kondisi junub mau imsak itu yang didahulukan yang mana dulu? Tahu dulu apa mandi dulu? Dalam posisi junub, nggih. Imsak belum sahur. Ya dulu kan mau apa mandi dulu apa sahur dulu. Yang didahulukan adalah sahur dulu. Kenapa? Karena mandi junub kan habis subuh masih boleh. Sahurnya tetap sah asalkan belum adzan itu. Kalau tadi kan sudah saya jelaskan, kalau masih kata-kata biasanya kan itu al-imsak, ya kan? Al-imsak. Bagaimana kita makan posisi dalam keadaan sudah di masjid-masjid terdengar kata-kata imsak, masih boleh makan. Pokoknya sebelum adzan subuh. Makanya harus bisa milah iki imsake wis entuk piye lagi. Kok pas mangan adzan iki. Ya dikira-kirakan. Kalau posisi panjenengan hampir mepet sahurnya gitu. Jadi tetap mendahulukan sahur daripada mandi junub. Kenapa? Karena mandi junubnya masih bisa mandi habis subuh, habis sahur. Nggih. Akibatnya tidak puasa di bulan Ramadan satu dosa. Apa? Oh, balak. Kalau balak tidak ada. Jadi kewajiban puasa itu sama dengan kayak kewajiban sholat. Bagaimana kalau kita tidak berpuasa di bulan Ramadan? Ya sama dosa, termasuk dosa besar. Sama dengan kita tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Karena puasa, sholat, puasa, zakat ini adalah rukun Islam. Jadi kalau tidak dikerjakan maka menjadi dosa besar. Jadi bagaimana? Ya hukumnya sama. Kalau untuk balak ya tidak ada. Ya sama dengan panjenengan tidak sholat. Bagaimana kalau kita tidak sholat? Ya apakah ada balaknya? Ya tidak ada balak. Kalau ya balaknya ya berupa dosa itu. Azabnya dosa itu, balaknya dosa itu. Jadi kalau kita tidak puasa di bulan Ramadan bagaimana? Ya dosa besar. Apa ono efeke garakno seret rezeki utawa apa dagangan ini malah gak laris gara-gara gak puasa? Ya itu tidak ada, itu apa namanya birodatillah. Ya jelas tetap dikatakan dosa besar karena meninggalkan salah satu rukun Islam. Saya lagi, monggo. Yang tidak boleh itu, yang lebih dosa besar lagi adalah ifsadus shaumi bil jimai fin nahril Ramadan. Merusak puasa di siang hari bulan Ramadan dengan berjima dengan istrinya. Artinya apa? Panjenengan batal no puasa jam 9 awan iki wis moro-moro apa nafsune muncak apa mambengi sahure wedhus entek siji gampangane umpama. Waire apa? Waire iki ndak iso mati iki mati itu si apa? Waire ketok bojone turu tumpaki langsung disikat. Ini namanya apa? Membatalkan puasa dengan cara berjima. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah 1 haram, 2 wajib qada, 3 wajib membayar kafarah. Wajib membayar kafarah setelah
hari raya. Apa kafaratnya? Yaitu berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Syaumus syahraini mutatabi'aini. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut. Itu saulan batal, mengulangi lagi dari awal. Mengulangi lagi dari awal. Jadi harus terus ini. Makanya ojo sampai. Ojo sampai. Jangan sampai membatalkan puasa dengan cara berjima. Kok wis pamane gak kuat teman terus ya apa? Batalkan puasa Anda dengan cara lain dulu, makan atau minum. Berarti habis itu umpama berjima itu tidak terkena hukum kafarat. Kenapa? Karena membatalkan puasanya itu dengan makan dan minum. Tapi ojo dilakoni temen, ojo dilakoni temen, ojo dilakoni temen. Saya ini solusinya daripada panjenengan nanti bayar kafarat. Lah itu pernah terjadi di zaman Nabi itu sahabat. Jadi sahabat itu siang-siang berjima dengan istrinya. Akhirnya lapor nang kanjeng Nabi. Ya Allah, cilaka kanjeng Nabi, cilaka apa? Saya melaksanakan hubungan membatalkan puasa bulan Ramadan dengan cara berjima. Akhirnya apa? Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ini sahabat itu mau, wong iki puasa sak wulan mawon mboten kuat Nabi, kok puasa 2 bulan. Akhirnya apa? Sampai kanjeng Nabi disuruh memberi memberi sesuatu pada orang miskin sebanyak 60 orang miskin. Ngono sahabat itu sik jawab. Kula niki termasuk wong sing paling miskin di kota, salah satu orang yang paling miskin di kota Madinah kanjeng Nabi. Kok ngetokno sesuatu diberikan kepada orang miskin. Oh, kula niki termasuk wong miskin. Akhirnya nama kanjeng Nabi mesem wis dikai apa? Digawani kurma sak keranjang. Wis kan tak kei kurma sak keranjang sedekahno nang wong miskin. Itu terjadi di zaman Nabi ya. Akhirnya menjadi hukum bahwa orang yang membatalkan puasa dengan berjima itu ada kafaratnya. 1, dosa. Nomor 2 ada membayar kafarat 2 bulan berturut-turut. Jadi dijaga benar itu, jangan sampai. Soalnya seorang puasa rongu, puasa saulan wis kudu napa kudu sabot-aboten, kudu ndak kuat apa mana puasa rongu. Jadi kalau mama mepet terus gak kuat, dirusak dengan cara makan atau minum aja. Ada lagi monggo? Ampun. Mugi-mugi taklim kula lan panjenengan, belajar kula lan panjenengan ngaos minggu pagi dari awal tahun sampai semakin dados ilmu ingkang barokah, dados ilmu ingkang manfaat, saged dipraktekake dalam ibadah kula lan panjenengan sehari-hari. Al-Fatihah. Iya karena berdoa iya karena amin. Fatihah dumateng ahli kubur, mugi-mugi dosa-dosa ini disepuro, mugi-mugi dicembaraken kuburane, diterima amal ibadahipun kalian Allah. Al-Fatihah.